103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM Mania kembali lagi di talk show Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Dan saat ini kita sudah terhubung via Zoom meeting bersama Mbak Uli Handarini, psikolog Humanika Consulting. Terus apa dulu deh. Assalamualaikum pagi Mbak Uli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nurul, Mas Ilham. Pagi. Pagi. Gimana kabarnya Mbak Uli? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini terkait dengan tema kita nih, Mbak Uli. Kita langsung aja kali ya. Oke, boleh, boleh. Mungkin ada DV-mannya yang belum paham nih, Mbak. Bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan gangguan makan atau istilahnya eating disorder dalam ilmu psikologi. Silakan, Mbak Uli. Eh, Oke, terima kasih untuk waktunya sebelumnya ya. Saya mau nyapa dulu nih pasangan host kita, Nuril, Aduh. Nuril dan Mas Ilham. Semoga sehat selalu ya. Amin. Terus juga untuk para DFM Mania yang setia mendengarkan acara Kopi Sehat, Ngopi Sehat, Ngopi sehat. semoga banyak memperoleh manfaat dan pengetahuan dari apa yang sering kita sharing ya. Amin. Semoga, Mbak. Oke, tadi Mbak Nurul menanyakan tentang apa sih itu gangguan makan atau eating disorder ya. Yap. Nah, kita kan sering dengar ya, kadang orang suka bicara bahwa, aduh perutku nih nggak enak nih gitu kan, atau aku mual atau aku sebah gitu ya. Apakah itu yang dimaksud dengan gangguan makan dan psikologis? Jadi itu beda ya. Kalau yang tadi misalnya orang punya masalah dengan pencernaan, gangguan ma atau GERD dan sebagainya itu bukan yang termasuk dengan gangguan makan atau eating disorder. Jadi kalau yang tadi gangguan lambung itu memang murni karena ada masalah dengan pencernaannya. Tapi kalau Nah, gangguan makan atau eating disorder itu adalah perilaku makan yang tidak wajar atau abnormal, di mana seseorang itu memberikan asupan makanan secara berlebihan atau membatasi secara berlebihan yang disebabkan faktor emosional atau psikologis. Jadi mereka punya nilai-nilai tersendiri tentang makan yang salah atau tidak tepat seperti itu. oke. Berarti kalau yang tadi perut bega, masalah lambung itu pure medis ya, Mbak ya? Ya, Tapi kalau betul. yang Itu dimaksud satu dengan sisi. yang kita bahas pagi ini tuh tentang eating disorder itu terkait dengan psikologi. Oke, betul. Oke. Mbak Uli, ini kira-kira kenapa sih Mbak orang itu bisa terkena eating disorder? Kira-kira Oke. kenapa tuh Mbak? Faktor-faktornya ya, faktor penyebabnya ya. Benar. Itu ada 4 faktor. Pertama itu bisa karena faktor genetik. Jadi bisa dari keluarganya, juga anggota keluarganya ada yang memiliki perilaku serupa, jadi dia meniru atau modeling, ya. Mm-mm. Kemudian yang kedua faktor biologis. Jadi memang adanya kerusakan pada hormon dan neurotransmitter atau zat kimia otak, juga asupan gizi serta energi yang kurang pada seseorang. Kemudian Mm-mm. yang ketiga faktor psikologis, di mana seseorang itu biasanya nih orang yang sangat perfeksionis ya tentang makan. Terus ada faktor kecemasan dan juga dia adanya ketidakpuasan dengan citra tubuh atau body image-nya sendiri. Nah, setuju Itu. banget. Hmm. Apalagi Terus buat yang, orang-orang yang ini ya Mbak ya, yang ngefans banget misalnya ada punya idola, badannya kayak gini, ya nah harus kayak itu gini nih. jadi Mm-mm. seperti itu. Nanti itu kita bahas. Jadi gini nih, yang faktor yang Oke. keempat tadi ada faktor lingkungan ya. Faktor Mm-mm. lingkungan ini biasanya ada stigma dari masyarakat bahwa orang yang kutilang, kurus tinggi langsing itu cantik gitu kan. Nah, oh masalah Nah, standar terus kecantikan. itu stigma Mm-mm. di masyarakat. Kemudian adanya tuntutan profesi, misalnya seorang model, artis dan Mm-mm. sebagainya menuntut mereka harus tetap punya tubuh ideal dan sebagainya. Dan ini juga faktor lingkungan karena adanya masalah terhadap interpersonal si pengidap ini dengan lingkungannya atau keluarganya. Jadi merasa kesepian seperti itu. Oke. Terus itu kan tadi faktornya ya. Nah, Mm-mm. yang memicunya lagi itu apa? Yang lebih memicu lagi ada satu faktor usia. Biasanya ini Faktor banyak usia. dialami oleh remaja dan dewasa awal ya, ya karena mereka punya teman sebaya, ada intervensi dari sosial media yang tadi Mbak bilang adanya, aduh idola dengan artis Oh Korea iya. misalnya yang dagunya lancip-lancip, nah seperti itu. Nah, Terus karena faktor tadi tuntutan profesi juga ya, terus sama psikologi faktor psikologisnya yang sedang bermasalah, sama diet yang salah ya biasanya, diet yang salah itu paling oke gampang. Mbak Uli. Terus lalu kalau umumnya nih siapa aja yang bisa mengalami gangguan makan? Apakah di masyarakat kita banyak ditemui kasus-kasus gangguan makan?
Umumnya sih sebenarnya setiap usia bisa ya, bahkan dari Hmm. anak-anak juga bisa. Cuman yang paling banyak itu memang remaja yang terkait dengan adanya kegiatan atau profesi tertentu ya, dan gangguan-gangguan lain juga menyertai. Nah, di masyarakat kita sebenarnya itu banyak, cuman kita itu bukan tipikal masyarakat yang memasarkan itu secara apa ya besar-besaran seperti di luar negeri gitu ya. Kalau Hmm. di luar negeri kita sering ketemu kasus-kasus apa para model yang mengalami anoreksia, Iya. bulimia, seperti itu kan, sampai bahkan bunuh diri. Kalau di kita masih jarang ya ditemui Iya. kasus-kasus seperti itu. Gitu. Oh, seperti itu. Lalu kalau dampak psikologisnya nih, apa yang umumnya dialami para penderita gangguan makan, Mbak? Biasanya mereka itu merasa ada kecemasan ya, karena selalu merasa tubuhnya tuh tidak sempurna gitu kan. Terus adanya rasa rendah diri, terus tidak Oh. percaya diri, lama-lama bisa jadi depresi dan bisa mengarah untuk keinginan bunuh diri juga ada biasanya. Karena Oh. di samping itu juga memang kondisi mereka tuh nggak sehat ya. Jadi ada kematian dan pertumbuhan tubuh yang apa yang tidak sehat, menurunnya Ah. kualitas kinerja juga itu bisa muncul seperti itu. Oh. Berarti bisa dikatakan dia menjadi depresi ya dengan adanya itu. Bisa karena kan mereka merasa eh, apa ya tidak puas dengan dirinya, Iya, selalu iya. merasa tidak apa tidak punya tubuh ideal, tidak percaya diri, lama kan bisa muncul depresi seperti itu. Oke, oke. Ini terkait dengan eating disorder ini, Mbak. Tadi kan kata Mbak Uli mungkin ada yang makannya berlebihan atau justru ada yang banyak juga yang membatasi Kompetisi. makannya. Heeh. Ini Hmm. bisa nggak sih, Mbak? Mungkin secara tidak sadar ternyata Nurul nih mengalami eating disorder. Kira-kira tanda yang paling kelihatan dari seseorang yang mengalami eating disorder itu apa sih, Mbak? Sebenarnya gini, sekarang saya bahas dulu aja ya jenis-jenisnya ya. Boleh, Ya boleh. kategori eating disorder. Jadi Mm-mm. sebenarnya itu banyak ya, kalau dilihat dari secara medis itu banyak. Teman, saya mau bahas yang 5 aja. Ya, pertama yang sering kita dengar tuh anoreksia nervosa. Nah, itu Ya, pernah baca juga kan? Nurul tuh Nah, jadi lewat. dia itu membatasi asupan makanannya karena supaya terlihat kurus. Ya kan, terutama nih para para model, foto model, artis dan sebagainya itu menuntut supaya mereka tuh punya tubuh yang apa kecil gitu kan, seperti itu. Mereka membatasi asupan makannya di bawah normal, menyangkal rasa lapar gitu kan. Terus mereka selalu merasa bersalah kalau makan. Jadi merasa tuh tubuhnya tuh nggak kurus, padahal mereka sudah di bawah standar berat badannya, gitu kan. Bahkan Mm-mm. mereka mungkin sering pingsan dan sebagainya, tapi mereka menyangkal bahwa mereka tuh kurus seperti itu. Yang kedua tuh bulimia. Jadi mereka mengkonsumsi makanan dalam porsi besar, tapi ada rasa bersalah sehingga memuntahkannya kembali dengan cara misalnya memasukkan jari, minum obat untuk muntah dan sebagainya. Pokoknya dengan berbagai cara supaya dimuntahkan kembali seperti itu. Sampai segitunya, Mbak Uli. Ya, karena kan mereka Wih. punya belief yang salah ya, kepercayaan salah Mm-mm. tentang makan. Jadi mereka lapar, mereka makan dalam porsi besar, tapi akhirnya rasa besar itu mendorong mereka untuk memuntahkannya lagi. Ya. Oke. Nah, terus yang ketiga itu adalah binge eating disorder. Jadi mereka sudah makan dalam porsi banyak, ya harusnya sudah kenyang dong ya, gitu kan. Tapi mereka tidak bisa berhenti untuk mengunyah gitu loh. Tetap makan lagi, makan. Dan ini yang memunculkan faktor masalah kesehatan ya, seperti obesitas, jantung dan sebagainya. Gitu. Iya. Terus ada lagi nih yang namanya ortoreksia nervosa. Jadi orang ini makan itu hanya fokus bukan kepada pengen kurus ya, tapi kepada kesehatan. Jadi segala sesuatu yang menurut mereka mereka sehat itu mereka akan konsumsi, tapi kalau di luar itu mereka nggak mau. Contohnya mereka hanya mau makan sayur-sayuran aja, makan buah-buahan Hmm, aja seperti itu, vegan. tapi mereka lupa bahwa mereka butuh protein, butuh karbohidrat dan sebagainya. Yang terakhir ada yang namanya pika. Pika ini adalah mereka makan sesuatu yang sebenarnya bukan makanan dan tidak lazim, seperti makan rambut, makan serangga kecil, atau benda-benda yang bukan makanan pokoknya, seperti itu. Nah, itu ya contoh gangguannya tadi. Terus tadi Mbak Nur nanya apa? Saya sampai Heeh. lupa tadi nanya. Pertanyaannya. Tanda yang paling kelihatan kalau misalnya seseorang itu mengalami eating disorder. Nah, itu biasa kelihatan pada saat dia makan. Ada Mm-mm. kecemasan yang muncul ya. Dia makan mungkin kalau yang kayak tadi binge eating disorder itu makannya terlalu cepat, buru-buru gitu kan. Terus tadi yang bulimia, dia pasti habis makan, dia muntahkan lagi seperti itu. Pokoknya kelihatan mereka juga dalam perilaku sehari-hari kelihatan ada kecemasannya. Jadi tidak tenang seperti itu. Kalau anoreksia udah kelihatan lagi ya dari fisiknya sudah terlihat sangat 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 kurus.
Tapi Oke. mereka menyangkal kalau mereka sudah kurus. Berarti Gitu. kalau misalkan kehilangan nafsu makan itu bukan eating disorder ya Mbak Uli ya? Bukan itu sih kadang juga karena Itu faktor medis ya. stres kan. Oke, oke. Soalnya Nurul juga sering tuh kayak kehilangan nafsu makan. Bukan karena takut gemuk Hmm. atau gimana, tapi memang pure nggak nafsu makan aja gitu Mbak Uli. Nah, kalau Takutnya kayak kan gitu terkena gimana eating tuh? disorder. Oh, enggak. Kalau kayak gitu misalnya coba konsultasikan dengan dokter gizi ya, apa mungkin butuh Mm-mm. tambahan suplemen atau gimana gitu. Atau mungkin Mbak Nurul lagi banyak pikiran, jadi kan menghilangkan nafsu makan juga bisa kan, seperti Bisa itu. Ya jadi. bisa jadi. Terkait dengan gangguan Mm-mm. makan atau eating disorder ini, apakah bisa Mbak disembuhkan dengan obat-obatan? Monggo Mbak. Sebenarnya sih kalau gangguan ini belum ada ya yang dinyatakan bisa sembuh total ya. Paling kalau kita berhubungan dengan obat-obatan medis jika memang sudah terlalu parah, seperti misalnya dia muntah berlebihan atau sampai Mm-mm. sakit berat, nah itu kita berurusan dengan medis ya. Tapi kalau masih kita bisa atasi dengan psikoterapi, mungkin kita akan lakukan itu. Tapi memang bertahap ya, artinya tidak pasti sembuh total. Suatu waktu ada keinginan itu lagi, tapi mungkin kita akan rubah cara pandang dia, kita merubah cara pandangnya, perilaku dia tentang makan supaya menjadi lebih benar. Gitu. Itu biasanya kalau tahapan terapinya tuh gimana tuh Mbak? Jadi gini, pertama kita akan melakukan asesmen dulu ya, kalau dari psikologi ya, Mm-mm. ada Mm-mm. beberapa asesmen yang akan kita lakukan, kemudian kita melakukan konseling, dan kita akan lakukan psikoterapi, yaitu cognitive behavior therapy. Jadi kita rubah cara pandangnya dia dulu tentang makan yang benar itu bagaimana, dan kita arahkan dengan mengubah perilakunya. Kemudian kita lakukan juga terapi interpersonal, jadi melibatkan pihak keluarganya ya, ya supaya mereka juga memberikan informasi kenapa sampai terjadi gini, apakah memang di keluarganya juga ada yang punya perilaku yang sama. Kemudian kita juga nanti akan bekerja sama dengan medis seperti terapi pola makan dari ahli gizi biasanya seperti itu. Oke, berarti ada kolaborasi juga nih sama ahli medis ya Mbak ya. Itu kalau Iya, misalkan harus. yang masih gangguan makan atau eating disordernya masih ringan, kira-kira dari diri kita sendiri kita bisa nggak Mbak merubah merubah secara mandiri gitu kebiasaan itu? Sebenarnya semua kalau kalau dalam psikologi itu semua sebenarnya dikembalikan kepada klien ya. Artinya Mm-mm. pengobatan itu dari dirinya sendiri gitu loh. Kalau misalnya memang dia menyadari, oh ada yang salah nih dengan pola makan Mm-mm. saya harus rubah karena itu tidak sehat. Kalau memang dia bisa lakukan sendiri, bisa. Kecuali kalau misalnya memang dia tidak bisa menghentikan stimulus ya atau dorongan untuk pola makan yang salah, mungkin dia bisa konsultasi dengan ahlinya dulu gitu loh untuk minta bantuan saran-saran dan sebagainya. Oke, Seperti itu. untuk mendapatkan penanganan yang tepat ya Mbak Uli ya. Hmm. Oke. Dalam ilmu psikologi, bagaimana cara mengatasi kasus gangguan makan pada seseorang nih, Mbak? Jadi tadi yang saya sudah sampaikan bahwa kita akan pertama kalau ada klien datang dengan keluhan dia punya gangguan eating disorder itu, kita akan lakukan asesmen dulu ya, beberapa asesmen yang terkait dengan itu, kemudian kita konseling dan kita lakukan psikoterapi ya. Yang tadi saya bilang adalah dengan cognitive behavior therapy. Jadi kita rubah cara pandang, cara berpikir dia tentang pola makan yang salah untuk kita luruskan menjadi yang lebih baik. Kemudian kita arahkan juga perilakunya, bagaimana yang sebaiknya untuk dia mengatasi gangguan itu, ya kan? Karena kita lagi adakan juga terapi interpersonal dengan melibatkan pihak keluarga supaya kita dapat informasi apakah Hmm. di keluarganya juga ada yang mempunyai perilaku yang sama. Kemudian kita minta sosial support dari keluarga dan kita Hmm. juga bekerja sama dengan ahli gizi ya untuk terapi pola makannya. Gitu loh. Oh, gitu. Oke, oke. Oke Mbak Uli, terkait dengan gangguan makan atau eating disorder ini, apakah ini merupakan gangguan yang diturunkan atau bisa menular? Jadi gini, kalau diturunkan itu faktor genetik tadi ada saya bilang ya. Jadi misalnya di Mm-mm. keluarganya ada yang punya perilaku makan seperti itu, biasanya akan dimodeling oleh anak-anaknya gitu kan. Misalnya orang Iya. tua ada yang punya perilaku gitu akan ditiru oleh anak-anaknya. Nah, kalau yang menular tadi itu lebih kepada faktor lingkungan. Jadi dalam pertemanan, pertemanan Hmm, misalnya teman-teman sesama foto model misalnya gitu ya, eh, itu mereka punya perilaku yang sama tentang makan. Nah, lama-lama yang mungkin anggota baru akan mengikuti polanya, ya kan? Seperti itu. Terutama oke. yang kayak remaja yang tadi saya bilang. Kenapa banyak rentan di kalangan mereka? Karena faktor pertemanan sebaya dan pengaruh dari sosial media itu sangat besar untuk
merubah pikiran mereka kepada gangguan makan tadi kan. Seperti tadi saya bilang yang Mbak Mbak Nurul bilang kalau udah kita idola nih sama artis ini yang bisa artis Korea yang dagunya lancip-lancip yang gitu tuh kan, yang kayaknya Heeh. pinggangnya bisa bagus gitu. Nah akhirnya kan mereka karena para sosial itu namanya ya, jadi mengidolai dengan apa, tanpa berpikir sehat lagi, jadi mengikuti segala Mm-mm. apa yang ada di idolanya itu. Padahal kan belum tentu itu sama, setiap orang tuh bisa seperti itu. Iya benar. Apalagi kan kondisi apa namanya geografis suatu negara kan beda-beda ya Mbak ya. Beda-beda. Mm-mm. Gitu Nggak loh. bisa dipaksakan. Oke Mbak Uli, ini kan tadi Mbak Uli ceritakan bahwa memang gangguan makan atau eating disorder ini banyak terjadi di kalangan remaja. Nah, kita nih sebagai orang tua, apa sih Mbak langkah yang tepat untuk kita mencegah atau bahkan mengatasi eating disorder ini? Hmm. Biasanya nih juga tadi saya bilang dari faktor lingkungan keluarga juga sangat berpengaruh ya. Misalnya dari kecil anak itu sudah terbiasa dibatasi dengan pola makan tertentu. Misalnya nih, saya pakai contoh orang yang saya kenal aja ya. Jadi Iya, boleh. saya punya temen yang kebetulan mereka pasangan berbadan subur gitu ya. Nggak kepengen anaknya itu juga punya tubuh yang sama dengan orang tuanya. Jadi dari kecil tuh sudah didiet gitu loh. Jadi cuman boleh makan nasi merah, cuman boleh makan Mm-mm. sayur, ini itu. Nah, ternyata pas gedenya anak itu juga kalau mau makan tuh jadi kayak makan yang lain tuh takut, kalau ditawarin makanannya takut. Dan tapi ternyata dengan sejalan pertumbuhannya ternyata anaknya juga tetap aja badannya mengikuti badan orang tuanya bentuknya gitu kan. Nah, Artinya kita tidak heeh. bisa menolak yang namanya genetik gitu loh. Mm-mm, Jadi mm-mm. kalau saya sebagai wakil dari orang tua gitu ya, kalau misalnya ada anak mau diet mau ini tuh, ya kita kasih pemahaman diet yang sehat itu seperti apa gitu loh. Nggak apa-apa punya badan yang ideal, punya badan yang bagus tapi sehat gitu loh. Tapi kita juga nggak bisa menolak tadi genetik ya. Kan bukan Iya, berarti hanya yang kurus tinggi langsing itu yang cakep, yang cantik gitu kan. Kan bisa juga yang berbadan besar itu cantik, tapi nah, misalnya dia bersih, wangi, ya kan? mm-mm. Apalagi kalau inner beauty-nya muncul, misalnya dia ramah, dia friendly, nah itu kan juga bisa mempengaruhi kecantikan seseorang sebenarnya. Jadi kasih pemahamannya seperti itu. Setuju. Apalagi kalau orangnya membawa vibes positif ya Mbak Uli ya. Aduh, seneng banget Nah, temenan sama iya. orang yang kayak gitu. Iya kan, jadi kan coba deh, misalnya orang ketemu orang ramah, menyapa gitu kan, ketawa, Hmm, memberikan apa suasana hati itu gembira ya tiap hari. Itu kan juga energinya beda dong, membawa energi ya, positif kepada sekitarnya. Nah, itu kan juga cantik sebenarnya. Seperti setuju. itu. Oke, Mbak Uli, ini mungkin ada Hmm. pesan-pesan gak nih Mbak untuk DFM-mania semuanya yang mungkin sedang mendengarkan kita siaran agar bisa Hmm. terhindar dari yang namanya gangguan makan atau eating disorder ini, biar lebih kenal lagi Oke. gitu Mbak Uli. Ya, satu, pertama kenali diri dulu sendiri ya. Kalau misalnya memang Mm-mm, kita punya masalah dengan gangguan makan, kita sadarin dulu. Jika kita bisa merubahnya dengan sendiri, kita coba rubah ya. Tapi kalau misalnya nggak bisa, kita bisa minta tolong bantuan saran dari ahlinya, misalnya mm-mm. psikolog, psikiater, atau ahli gizi seperti itu. Yang kedua tadi saya bilang, ubah definisi tentang tubuh ideal yang cantik dan bagus itu. Artinya kita tidak boleh Hmm, menolak faktor genetik juga ya. Tapi bukan berarti seseorang yang tidak kurus itu tidak cantik. Inner beauty kita yang kita bangun gitu loh. Kecantikan dari dalam bagaimana kan ada juga nih, misalnya saya ketemu orang dia udah cantik, wangi, bersih, tapi dia judes misalnya gitu ya. nah, Dia heeh. tidak ramah. Kan mau ketemu mau nyapa juga rasanya kita juga yang duh gimana ya gitu kan. Lebih baik kita friendly kepada orang itu kan membukan aura apa ya, positif ke sekitarnya, kita juga terlihat lebih happy gitu kan, happy dan bahagia dan cantik lah merasa. Pokoknya selalu harus merasa cantik. Terus kemudian tadi pola makannya dirubah menjadi lebih sehat. Kalau mau kurus olahraga mungkin ya seperti itu Ya. dengan sehat, dan kurangi stres dan depresi. Jadi kurangi tadi sosial media yang tidak perlu. Kita punya hidup sendiri, kita punya kebahagiaan sendiri, kita juga punya kelebihan sendiri. Seperti itu. Oke, Mbak Uli Handarini, psikolog Humanika Consulting. Terima kasih banyak, Mbak, sudah meluangkan waktunya untuk Sama-sama. sharing bareng Nurul dan Bang Ilham. Sehat selalu, Sama-sama. Mbak Uli. Terima kasih Mbak Nur Mas Ilham. Semoga apa yang kita perbincangkan, diskusikan pagi hari ini bisa bermanfaat untuk DFM semuanya.